Hai Sobat Juara, selamat datang di kelas Juara, tiada hari tanpa prestasi. Kembali lagi sama aku Maitza. Di kelas hari ini kita akan membahas tentang karir nih. Nah, mungkin bagi Sobat Juara di rumah yang sudah pernah nonton video sebelumnya, kita sudah pernah membahas tentang karir juga. Nah, tapi bedanya di kelas hari ini kita akan membahas specifically tentang karir digital di masa depan. Nah, sahabat juara udah tahu ya, pastinya sekarang kita hidup di dunia digital di mana semuanya sudah serba online. Gitu, semua sudah serba digital. Penggunaan dari smartphone, kemudian perangkat-perangkat lainnya itu juga bisa menunjang kita untuk berkarir di masa depan gitu. Nah, mungkin kalau sahabat juara tahu gitu ya bahwa karir itu kita bisa memulai karir dan pekerjaan banyak sekali nih di dunia digital khususnya saat ini gitu. Mungkin sahabat juara udah ada yang pernah dengar belum nih kira-kira yang mulai job seeking gitu ya, banyak banget uh, istilah-istilah baru mungkin yang sebelumnya belum pernah ditemukan nih oleh sahabat juara gitu. Jadi mulai dari data analyst, kemudian ada data scientist gitu ya, padahal sama-sama data tapi berbeda gitu. Kemudian ada juga yang berkarir di digital marketing atau mungkin di social media gitu ya, karena penggunaan social media juga sudah cukup luas dan banyak gitu ya. Dan juga ada karir orang-orang yang berkarir menjadi content creator gitu ya. Jadi udah nggak bisa dipungkirin lagi nih kalau dunia digital gitu ya itu sudah sangat berkembang pesat gitu, khususnya di 2 tahun belakangan ini gitu. Jadi kalau kita bicara tentang karir ya, khususnya mengenai tadi contoh yang sudah aku sebutkan gitu ya, dari data analyst, kemudian ada data scientist atau yang bekerja di bidang social media gitu, itu uh, pasti sudah banyak banget nih applicants-nya juga. Dan yang mungkin sahabat juara ingin tahu itu apa sih gitu ya, mungkin bagi yang belum tahu gitu. Nah, karena career path ini gitu ya, ini tuh terbilang cenderung baru gitu di dunia pekerjaan. Dan mungkin bagi sebagian pekerjaan itu butuh selain gelar ya, pasti butuh banyak training dan juga sertifikasi gitu. Kalau kita kilas balik sedikit nih sahabat juara, ketika dulu 2020 awal gitu ya, ketika pandemi menyerang gitu, kita balik lagi ke pandemi karena tidak bisa dipungkiri bahwa pandemi itu salah satu yang mendongkrak percepatan kita untuk beradaptasi dengan dunia digital gitu ya. Nah, mungkin kalau 2 tahun sebelumnya atau 3 tahun sebelumnya belum ada nih karir-karir ini, tapi sekarang sudah banyak yang menawarkan posisi untuk menjadi data analyst, data scientist dan lain sebagainya dengan pola kerja yang juga bisa dibikin remote gitu ya. Jadi kita nggak perlu ke kantor misalnya, dan kita bisa tetap mendapatkan gaji yang lumayan juga nih untuk sahabat-sahabat juara di rumah. Nah, tapi yang seperti aku sudah bilang tadi, tentunya untuk karir-karir ini banyak sekali training dan juga sertifikasi yang harus sahabat juara lakukan agar bisa menjadi qualified gitu. Nah, kalau kita bicara tentang penggunaan dunia digital gitu ya, maksudnya penggunaan gadget ataupun perangkat-perangkat lainnya di dalam dunia pekerjaan, sebenarnya nggak baru juga sih kalau misalnya kita hubungkan dengan dunia digital gitu. Tapi memang 2 tahun belakangan ini semuanya serba dipercepat gitu ya. Jadi semuanya sudah menggunakan internet, kemudian berbagai macam perusahaan sudah beralih ke cloud gitu ya, ke dunia digital. Dan tidak dipungkiri juga sekolah-sekolah sudah banyak yang mengintegrasikan sistem pembelajarannya dengan teknologi gitu. Jadi nggak hanya sekedar tahu kalau ada perangkat laptop dan nggak cuman menggunakan untuk
pekerjaan rumah misalnya gitu, mengerjakan PR dan lain sebagainya. Tetapi sekarang sudah banyak juga sekolah yang ketika belajar di dalam kelas itu menggunakan perangkat masing-masing gitu. Jadi semuanya sudah diintegrasikan dengan teknologi gitu ya. Dan banyak juga nih sahabat juara bisnis yang berpindah serba online gitu ya. Jadi banyak banget platform-platform baru juga yang beredar, kemudian itu membuat persaingan juga semakin ketat gitu ya. Jadi kita nggak hanya dituntut untuk lebih kreatif saja nih, tapi kita juga harus pandai menganalisis dan menggunakan semuanya yang berbasis digital gitu. Nah, dari beberapa contoh yang tadi udah aku sempat sebutin nih sahabat juara, ada yang mungkin penasaran ya kayak data analyst tuh apa sih gitu, dan juga data scientist terus kemudian bedanya apa gitu. Nah, secara umum data analyst itu tugasnya adalah memilah-milah data dan juga menyimpulkan data tersebut untuk kemudian bisa diambil sebuah keputusan gitu ya. Jadi data yang sudah disimpulkan dan dipilih dari awal itu kemudian bisa menjadi landasan untuk para perusahaan atau timnya mengambil keputusan. Nah, kemudian bedanya dengan data scientist, selain mengumpulkan, data scientist ini juga menafsirkan dan menganalisis data yang sudah didapatkan, gitu. Nah, kira-kira nih dari dua contoh general ini gitu ya, siapa sih yang butuh gitu, perusahaan apa sih yang butuh gitu. Nah, tentunya perusahaan-perusahaan ini yang butuh adalah memang perusahaan yang sudah berbasis dengan data gitu ya, jadi atau berbasis dengan cloud misalnya. Jadi memang butuh adanya pengelolaan data terutama di tech companies dan juga marketplace companies nih sahabat juara. Nah, mungkin dengan sertifikasi dan juga training yang dilakukan sebelum sahabat juara bisa memulai karirnya di bidang data analyst atau data scientist, nanti sahabat juara pastinya akan mendapatkan gaji yang setimpal gitu ya, karena memang ini field baru dan lagi hot-hotnya nih istilahnya di Indonesia terutama gitu. Nah, kira-kira nih kalau udah tahu ada yang namanya data analyst, ada data scientist atau yang bergerak di digital marketing atau content creator dan lain sebagainya, kira-kira kita butuh belajar apa ya gitu. Nah, tentunya untuk data analyst maupun scientist, pelajaran seperti pemrograman, statistik, kemudian matematika itu dibutuhkan gitu untuk menjadi landasan sahabat juara bisa memulai karir di situ. Nah, kemudian kalau kita berbicara dari sertifikasi gitu, karena tadi sertifikasi adalah satu hal yang aku bolak-balik sebutin karena memang betul banyak sekali sertifikasi yang bisa sahabat juara ambil di luar sana, banyak sekali yang bisa dieksplor oleh sahabat juara. Nah, tapi khususnya untuk bidang data analyst maupun data scientist, salah satu yang bisa sahabat juara ambil adalah courses untuk mendapatkan sertifikasi Google Data Analytics Professional Certificate. Nah, belajarnya di mana? Sahabat juara bisa langsung browsing course-nya langsung dari Google, dan kemudian ketika sudah selesai belajar sahabat juara bisa mengambil sertifikasinya, ujian sertifikasi untuk mendapat sertifikat yang nanti sahabat juara bisa gunakan ketika memulai karirnya di bidang digital gitu ya. Nah, kemudian possibility-nya nih, kira-kira kemungkinan apa saja sih pekerjaan yang sahabat juara bisa ambil dari pemilihan karir ini gitu, berkarir digital di masa depan gitu. Tentunya tadi yang aku udah sempat mention juga banyak banget possibility side job yang bisa diciptakan dari pekerjaan-pekerjaan ini gitu. Mungkin salah satunya adalah bisa menjadi web developer atau application developer, atau bisa menjadi content creator juga gitu, atau digital marketer maupun social media analyst gitu. Jadi banyak banget side job yang bisa sahabat juara dapatkan ketika memulai karirnya di dunia digital. Dan tidak dipungkiri lagi, mungkin ini adalah salah satu karir yang bisa sahabat juara pilih karena mulai dari 2 tahun belakangan ini kita sudah bergerak bersama teknologi gitu ya, dan semuanya sudah hampir semuanya sudah di digitalize gitu. Jadi mungkin sahabat juara yang sedang menempuh
perkuliahan sekarang gitu, mungkin bisa memilah-milah nih, atau mungkin bisa mempertimbangkan gitu. Oh, kalau misalnya nih karir yang mau aku nanti jalani di masa depan itu berkarir digital, tapi tidak sesuai dengan eh, apa yang sudah aku ambil sekarang gitu di perkuliahan yang atau jurusan yang sudah aku ambil. Nah, jalan ninjanya nih adalah sahabat juara bisa mengambil sertifikasi-sertifikasi yang tersedia secara online, jadi mengasah kemampuan juga, skill juga, jadi nggak hanya skill yang sahabat juara dapatkan ketika belajar di dunia perkuliahan, tapi dunia digital sahabat juara juga bisa cover gitu dengan belajar dan browsing banyak-banyak di internet gitu. Mengenai sertifikasi maupun training itu sudah banyak yang tersedia secara online. Jadi sahabat juara jangan khawatir, sahabat juara masih tetap bisa melaksanakan gitu ya, atau berkarir digital secara digital di masa depan dengan mengambil courses tersebut. Nah, dari sekian banyak karir atau pekerjaan yang sudah aku sebutkan tadi, sahabat juara bisa nih mulai dari sekarang, khususnya sahabat juara yang sebentar lagi mau lulus gitu, atau yang sedang dalam menempuh perkuliahan di tengah-tengah gitu ya. Kira-kira aku mau nggak ya berkarir di dunia digital gitu, dan jika mau, bisa mulai dari mana? Gitu. Banyak sekali opsi, banyak sekali pengetahuan yang sahabat juara bisa dapatkan secara online, secara digital. Secara nih kita udah hidup di dunia digital ya, berbarengan dengan teknologi. Jadi banyak-banyak untuk explore sahabat juara, dan pastinya nanti akan menentukan sahabat juara sendiri mau mengambil path yang mana nih gitu. Nah, jadi sebagai penutup mungkin aku bisa menyampaikan bahwa yang namanya integrasi teknologi itu harus dimulai sejak dini gitu ya. Jadi gak ada kata terlambat untuk memulai dengan dunia teknologi ini, dan teruslah berkreasi, teruslah eksplorasi sehingga nanti sahabat juara bisa menjadi digital native gitu. Nah, jangan lupa untuk selalu subscribe YouTube channel kita di Kelas Juara, dan juga follow Instagram kita @kelasjuara_id. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. Kelas Juara, tiada hari tanpa prestasi. Dadah!